Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dalam pembelajaran tentang kewirausahaan dan ini ya PKK ya tentunya ya. Biasanya kita tatap muka secara langsung. Hari ini saya akan share video tentang materi pada hari ini. Oke, apa kabar semuanya? Saya harap kalian selama kegiatan PKL tetap sehat-sehat selalu. Intinya. Oke, mempersingkat waktu, kita langsung saja materi kita pada siang hari ini. Materi hari ini kita akan membahas tentang rancangan, prototipe, dan pembuatan kemasan produk dan kreatif. Sebenarnya kita sudah pernah praktek ya tentang pembuatan kemasan khususnya, di mana di sini kalian melalui aplikasi atau kalian menggambar secara langsung itu sudah pernah kita praktekkan di kelas. Tapi secara detail kemarin kita diskusi ringan saja. Secara detail ini saya akan memberikan materi secara khusus rancangan prototipe dan pembuatan kemasan produk kreatifnya saja sih selanjutnya. Sebelum masuk ke bagian ini juga, pengertian desain produk. Nah, desain produk adalah sebagai alat manajemen untuk menerjemahkan hasil kegiatan di sini. Dan sebelum merancang, ya, sebelum kita rancang di produksi itu ada jual belinya nantinya, di mana kalian juga harus labanya berapa, modalnya berapa. Yang pertama, biaya yang akan pembuatan untuk produksi dikalkulasi nanti. Selanjutnya di sini ada maksud dan tujuan desain produk. Ya, desain produk tujuannya dan maksudnya di sini adalah membantu perusahaan dalam menciptakan pengembangan produk yang baru. Jadi di sini prosesnya dalam pengembangannya. Ya, dalam pengembangannya tidak hanya sebuah perusahaan yang besar. Kadang kita usaha UMKM yang kecil-kecilan saja sudah harus menciptakan pengembangan produknya yang terbaru. Jadi step by step, mereka akan mengembangkan secara kualitasnya, secara kuantitasnya juga dari bahan dan harga pasaran juga harus ada peningkatan, di mana nantinya akan menjamin hasil produk yang sesuai dengan keinginan pelanggan. Jadi eh, dari pengembangan ini harus disesuaikan target pasarnya seperti apa, target kita itu seperti apa, target lokasinya pun harus kita sesuaikan. Manfaatnya apa saja sih dari desain produk ini? Yang pertama, kita menghindari kegagalan. Kegagalan di sini biasanya banyak sekali ya, baik itu usaha kecil atau mikro dari terus usaha yang biasanya sudah dalam bentuk perusahaan, banyak sekali kegagalan. Nah, di sini meminimalisir kegagalan-kegagalan dalam suatu produk yang kita hasilkan. Ya. Yang kedua adalah memilih metode yang paling baik dan ekonomis. Ya, pastinya setiap produsen dan produsen akan secara teknik, secara metode, pasti mereka sudah akan memikirkan seperti itu. Tetapi di sini mereka harus mempunyai strategi apa sih untuk peningkatan dalam ekonomisnya dari suatu produk itu. Nah, yang ketiga di sini adalah menentukan standarisasi atau spesifikasi produk yang dibuat. Standarisasi di sini adalah ketika kita memilih bahannya pun saja, kita harus mempunyai standar yang sudah diakui BPOM. Seperti itu. Jangan sampai ketika sudah produksi, ternyata ketika kita melakukan perizinan tidak di apa ya, diilegalkan, akhirnya tidak disetujui oleh pihak dari UMKM itu ataupun dinas koperasi. Biasanya kalau sekarang ini lebih ke dinas koperasi ya, ke UMKM-nya. Kita dari wilayah, masing-masing wilayah yang saya tahu juga, kebetulan saya sempat survei juga di sini, dari usaha mikro saja mereka sudah harus berstandarisasi. Standarisasinya sudah ditentukan oleh pemerintah itu sendiri atau lembaga instansi
khusus lah seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah menghitung biaya dan menentukan harga produk yang dibuat. Dari kualifikasi atau standarisasi bahan yang disiapkan oleh kita, suatu produk, biayanya dihitung, berapa modal yang akan kita keluarkan. Nah, sesuaikah ketika menentukan harga produk yang kita buat nanti. Jangan sampai eh, modal yang kita modal yang kita siapkan malah tidak sesuai dengan harga yang produk yang kita luncurkan nantinya. Seperti itu. Misal kita ambil keuntungan, misal kalau sudah dirupiahkan, biasanya 500.000. Nah, itu harus dikalkulasikan sesuaikah dengan modal yang kita keluarkan. Jangan sampai modal itu hanya sekedar modal biasa. Nah, ketika sudah ditentukan, nah kita harus melakukan uji kelayakan. Biasanya kalau sudah berstandarisasi nasional, nah uji uji otomatis yang sering kita uji adalah berupa makanan ataupun kalau non pangan ini biasanya obat-obatan atau biasanya kita kaum perempuan juga pastinya skincare itu. Nah, nah ini adalah uji kelayakan produknya seperti apa. Apalagi di wilayah Jember pun, ya ini wilayah Jember saja UMKM ini sangat-sangat banyak. Malah sekarang digalakkan. Setiap acara pasti ada kegiatan UMKM yang akan diterjunkan seperti itu. Jadi masyarakat-masyarakat yang dulunya tidak tahu oh, apa sih UMKM, apa sih eh, hanya pembelian produk saja. Nah, sekarang ada pelatihannya seperti itu. Ada pelatihannya, ada wawasan yang lain yang akan disampaikan. Tidak hanya kita sekedar menjual produk selesai, tidak seperti itu. Jadi juga mereka akan diuji kelayakan produknya mereka seperti apa. Jadi sehingga ketika kita menjual produk kita sudah layak sesuai dari biaya yang sudah kita tentukan kepada target pasarnya. Nah, tujuannya di sini adalah sebagai identitas atau merek suatu produk dan menghasilkan kualitas yang terbaik pastinya. Dan juga di sini pasti ada kalau lingkungan yang sering saya tahu di sini adalah lingkungan makanan dan minuman ya, di mana pastinya ada makanan atau minuman yang viral di masyarakat kita. Pasti kalian lebih tahu mana sih oh yang daerah sini enak nih makanannya, daerah sini enak makanannya. Pasti kalian pas sudah pernah survei. Ya, nah ini adalah kita akan mengikuti tren-trennya produk yang kita keluarkan. Setelah itu, di sini penyesuaian bahan bakunya. Biasanya penurunan dari eh, kualitas yang sudah kita keluarkan, ketika sudah laris nih, bahannya tuh sudah dikurangin ataupun ukurannya mengecil. Nah, itu banyak sekali terjadi di masyarakat, khususnya di UMKM di mana kita harus sudah mengkalkulasi secara rinci, baik itu modal dan biaya pengeluaran yang lain, dan itu biaya sekarang itu yang lebih utama adalah perizinan, nah, standar halal ya, semua standar halal seperti itu. Selanjutnya di sini ada fungsi desain produk. Nah, fungsi dari desain produk ini adalah identitas dari produk itu sendiri. Nah, identitas yang produk yang kita akan keluarkan. Selanjutnya sebagai pelindung produk dan penambah nilai jual produk. Ya, makanya di sini ditentukan produk apa sih yang memang sesuai dari target pasarnya kita. Setelah itu nantinya apa yang biasanya kita, kalau kita biasanya hobi ya, kalau makanan pun kita dari hobi sebenarnya. Nah, tapi kita juga harus punya target pasarnya kita. Dari hobi kita bisa menyesuaikan apa tidak untuk peluncuran produk kita. Kita masuk pada kemasan produk. Ya, tadi kita sudah produknya, sekarang adalah kemasannya.
kemasan di sini biasanya ada bungkusnya, melindungi, mengirim, mengeluarkan, menyimpan, dan mengidentifikasi, bahkan membedakan sebuah produk di pasaran. Ya, banyak sekali, mungkin kalau homemade biasa, kita masih dalam proses pembungkusan plastik biasa. Ya, mungkin hanya sekedar dikasih stiker. Gitu. Tapi kalau sudah meranah ke perizinan juga, pasarnya juga lebih besar, targetnya juga akan lebih besar. Nah, kemasan di sini pastinya akan menjadi pokok utama dari produk kita. Kenapa? Terkadang orang itu nggak mikir, oh ini produknya enak apa enggak sih terlebih dahulu. Biasanya kemasannya, ketika kita mengemas produk kita secara menarik, orang juga akan tertarik untuk membeli produk kita. Jadi kemasannya pun juga harus semenarik mungkin sesuai konsep dari masing-masing UMKM tersebut, dari masing-masing produsen tersebut. Jadi tidak hanya sekedar kita membuat bungkus seperti ini dan stikernya biasa saja hanya tulisan. Nah, kurang menarik bagi konsumen tersebut. Jadi sekarang kalau mungkin tahun-tahun sebelumnya oke saja mereka akan membeli, oh ini enak seperti itu. Tapi kalau sekarang kita target pasarnya biasanya melalui kemasan produknya. Semenarik mungkin meskipun itu masih standar homemade atau pembuatan rumahan saja. Fungsi kemasan di sini fungsi protektif di mana di sini apa ya ada sarana yang memang harus disesuaikan dengan produk kita. Ya, kemasan seperti itu. Ketika kita ada juga yang kemasan modelnya frozen food, ada memang kemasan memang sejenis kayak keripik ataupun kemasan yang memang tidak bisa untuk pengiriman jangka panjang. Nah, itu harus dibedakan. Ketika kita memberikan kemasan atau pelindung dari produk kita, kita harus juga sesuaikan dengan masa pengiriman kita juga. Ada yang memang kita harus pengiriman langsung, berjangka, atau jangka panjangnya juga. Terkadang kan makanya ketika di kemasan juga harus dituliskan kalau sudah masuk ke ranah ini ya, pasarnya lebih besar, itu harus kadaluarsanya harus disesuaikan. Karena apa? Itu akan mempengaruhi proses pengiriman dari produk kita. Itu. Nah, tujuan dari kemasan ini sebenarnya tidak jauh dari yang sudah saya katakan tadi, menghindari biasanya suhunya sesuai apa tidak. Selain itu apalagi iklim di Indonesia kadang panas, kadang hujan kan seperti itu. Nah, produk kita tahan tidak dengan kondisi tersebut. Bahkan kalau sudah kita mengirim produk secara frozen food, ini ya yang paling paling sedikit susah ya. Kalau hanya sekedar keripik atau makanan-makanan ringan, ini saya rasa masih bisa. Tapi kalau sudah dipaketkan dalam atau dikemas dalam frozen food, ya. Nah, ini harus dikalkulasikan dari biayanya berapa lama pengirimannya, itu sudah dikalkulasikan sudah sejak awal. Jangan ketika ada yang pesan, oh iya, bisa tidak ya dikirim? Nah, meskipun bisa dikirim, ketika jarak yang akan ditempuh disesuaikan juga. Mungkin kalau kita mungkin sekitar Tanggul, Semboro, mungkin lingkup kita, sekolah kita, oke-oke saja frozen food. Tetapi ketika kita sudah di luar area Jember, nah otomatis jarak waktu itu sudah dikalkulasikan terlebih dahulu sehingga pengiriman dari kemasannya produknya kita itu aman tidak. Ya, sudah harus diuji terlebih dahulu. Nah, di sini ada klasifikasi kemasan. Yang pertama berdasarkan frekuensi dari pemakaiannya. Nah, tadi sudah saya sebutkan. Nah, harus diklasifikasikan pemakaiannya dalam bentuk frozen ataupun makanan dengan biasa.
struktur sistem kemas. Nah, sistem kemas ini untuk kita biasanya untuk perizinan ya harus sesuai kalau struktur sistem. Kalau sudah kita melalui sistem, berarti teknik marketing kita sudah harus oke seperti itu. Dan sifat kelakakuan bahan kemasan. Ah, banyak sekali entah itu kemasannya dari plastik ataupun dari jenis kertas ataupun kotak. Nah, seperti itu sudah harus diklasifikasikan berdasarkan perlindungan dari eh, cara kirim kita, kemasan kita aman tidaknya, dan perakitan dari kemasannya kita sesuai standar nasional Indonesia apa belum. Nah, berdasarkan frekuensi dari pemakaian di sini tadi ada yang sekali pakai, juga ada yang berulang-ulang kali, dan ada pun biasanya yang tidak dibuang, ya, dikembalikan lagi ke konsumen. Biasanya kalau sekali pakai biasanya sejenis plastik, pasti. Jarang sekali kita gunakan kembali plastik makanan yang di kemasannya plastik ya. Kalau kemasan dapat dipakai berulang kali, biasanya botol, tempat kotak-kotak yang plastik itu masih bisa. Karena di situ pasti ada kode di mana di situ untuk makanan, untuk dan benda-benda lain itu pasti ada kodenya. Terus di sini ada kemasan yang tidak dibuang atau dikembalikan oleh konsumen. Biasanya wadah yang tidak dibuang ini ada sejenis juga minuman yang berbentuk galon pun ada yang memang dikembalikan untuk diisi ulang ataupun tidak diisi ulang. Itu ya. Nah, berdasarkan struktur ada kemasan primer, sekunder, dan tersier. Ya, di sini juga ada sifat kekakuan bahan kemasan tadi, ada fleksibel, dia lentur apa tidak, tipis tidaknya harus disesuaikan. Di mana nanti bahan kaku dari kemasan tersebut mempengaruhi dari produk yang kita hasilkan. Berdasarkan tingkat kesiapan pakai. Nah, wadahnya siap tidak untuk dipakai standar nasional apa tidak, biasanya dari masing-masing kemasan tadi sudah berkode ya, ada kode untuk makanan, ada kode non pangan juga. Tadi sudah sebenarnya sudah saya sebutkan ya beberapa jenis-jenis kemasan produknya. Di sini adalah kemasan kertas, gelas, logam, plastik, terus ada komposit, edible packaging. Nah, di sini kertas, gelas, logam, dan lain sebagainya ini harus disesuaikan dengan produk yang akan kita hasilkan. Tidak semua produk juga bisa pakai kertas. Tidak semua produk pakai plastik, gelas, dan lain sebagainya. Jadi, benar-benar ditentukan bagaimana sih olah produknya kita nantinya. Sehingga standarisasinya, keamanan produk dan kemasannya pun sudah benar-benar klop ya, seperti itu. Merancang kemasan produk. Nah, kita di sini merancang kemasan produk. Sebenarnya kita sudah pernah praktek ya, beberapa kelas mungkin yang saya ampuh. Di sini adalah merancang kemasan produknya semenarik mungkin. Ya, kita malah waktu itu pernah eh, membuat bannernya, buat pamfletnya atau brosur dari produk kita sampai kita bikin stiker kemasannya kita di sini, di mana pastinya ada nama, logo, dan gambar yang sesuai dengan nama produk kita. Misal kalau kita bakso, bakso nggak mungkin kan gambarnya mie. Nah, di situ adalah penyesuaian dari produknya kita. Terus di sini juga kalau memang sudah standarisasi perusahaan di mana terdapat informasi yang relevan, lebih detail lagi, nama produknya, stempel dan merek dagang. Biasanya kalau sudah izin seperti ini adalah izin kesehatan, izin
ke dinas koperasi yang tadi saya jelaskan untuk status halal, ya, status halal itu. Lanjut. Oh, sudah selesai ternyata ya. Jadi, Bu Fira harap materi ini bisa bermanfaat baik untuk kalian dan ataupun untuk semuanya. Meskipun kita pernah praktek cara pembuatan produknya gimana, setelah itu kemasannya, terus logo, banner, dan brosur sudah kita pernah praktek. Mungkin ini secara materi detailnya. Jadi ketika nanti ketemu lagi di kelas tingkat selanjutnya bisa dipahami dengan baik dan dilaksanakan dengan baik. Dan kalian ketika eh, membeli ataupun memproduksi sendiri nantinya harus sesuai standarisasi dari kemasan atau produk yang kita hasilkan. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja dari saya. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bersatu